also press this bell icon. Memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan perkenannya kita boleh bertemu sehingga pada hari ini yang penuh berkah dan bahagia kita masih diberikan rahmat dan kehidupan serta kesehatan dan kesempatan untuk bisa beraktivitas. Atas nama Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan kepada seluruh masyarakat Bumilo dan Merini pada Mangala yang telah mendukung program kerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Hadirin yang saya hormati dan saya kasihi dan seluruh masyarakat Sumba Barat Daya di mana saja berada, 100 hari masa kerja kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati telah kami lalui. Momen ini kami jadikan sebagai sarana refleksi awal untuk menilai sejauh mana langkah-langkah awal pemerintahan ini telah berjalan sesuai dengan visi, misi, dan janji kerja kami kepada masyarakat. Kami menyadari bahwa 100 hari bukan waktu yang panjang untuk menyelesaikan seluruh tantangan, namun cukup untuk membuktikan arah, niat, dan kesungguhan kami dalam membawa perubahan dan perbaikan. Dalam kurun waktu 100 hari ini, beberapa prioritas kerja utama telah kami laksanakan. Di antaranya, pertama, kita telah melaksanakan penandatanganan MOU Nota Kesepahaman tentang investasi dan pemberdayaan di Kabupaten Sumba Barat Daya dengan 2 investor berasal dari Jerman dan 1 investor dari Jakarta, yaitu yang pertama PT Jerman Business Solution, PT Sumba Dream Estate, PT Netama Sinergi Prima, yang mana tujuan dari penandatanganan MOU ini adalah sebagai bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan derajat ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang kedua, kita juga telah melakukan salah satu janji Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya dengan memberikan bantuan iuran berupa iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat dalam 2 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan yaitu jaminan JKK dan jaminan kematian JKM bagi 5.600 orang pekerja rentan dengan masa iuran selama 3 bulan. Ini subsidi dari pemerintah yang mana calon penerima bantuan tersebut tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya yang berprofesi sebagai petani, nelayan, pedagang sayur keliling, pekerja harian lepas, ya, dan juga mereka masyarakat rentan. Yang ketiga, pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Dinas Sosial Sumba Barat Daya telah menyerahkan juga bantuan komunitas adat terpencil tahap 1 kepada 3 desa, yaitu Desa Malimada, Kecamatan Leja Utara dengan sasaran 99 KK berupa bantuan stimulan dengan nilai sebesar 495 juta. Yang kedua, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara dengan sasaran 96 KK berupa bantuan stimulan senilai 480 juta. Dan Desa Dangamamu, Kecamatan Mejo Timur dengan sasaran 61 KK berupa bantuan stimulan sejumlah 305 juta. Yang keempat, pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah memberikan bantuan alsintan berupa hand traktor 15 unit, pompa air sebanyak 7 unit yang disalurkan kepada para kelompok tani yang tersebar pada Kecamatan Wejawa Timur, Wejawa Barat, Wejawa Tengah, dan Kodi Bangedo. 5. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mempromosikan destinasi wisata di Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan launching website Jelajahi Sumba, sebuah platform digital yang dibuat oleh seorang pelajar kelas 7 SMP San Joseph Reina de Metz bernama Wistino Hiskia Darmawan. Website ini dirancang untuk menampilkan keindahan alam, kekayaan budaya, dan daya tarik pariwisata yang akan mempermudah wisatawan domestik dan mancanegara untuk mengekspos keindahan dari pulau kita yang tercinta ini dan sekaligus menjadi alat promosi untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat. 6. Dari sektor infrastruktur, pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman telah menyerahkan bantuan sumber dana alokasi khusus tematik pengentasan pemukiman kumuh terpadu berupa pembangunan rumah baru swadaya sejumlah 46 unit, peningkatan kualitas
kualitas rumah swadaya 15 unit, bantuan stimulan rumah swadaya dana alokasi umum berupa pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 100 unit. Ini alokasi dari APBD 2. Peningkatan kualitas rumah swadaya 73 unit. Bantuan program peningkatan prasarana dan utilitas umum sumber dana alokasi umum berupa bantuan meteran, ya, akan diberikan bantuan meteran gratis kepada masyarakat 900 VA dan instalasi sampai dipastikan menyala itu sebanyak 1259. Ya, ini diberikan gratis kepada masyarakat Sumba Barat Daya. Dan program pengembangan perumahan berupa pembangunan rumah bagi korban bencana sejumlah 9 unit, sehingga total bantuan yang diberikan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya ya senilai 11.912 juta yang tersebar di seluruh kecamatan. Yang ketujuh, pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Dinas BP3A P2KB telah melakukan pelayanan KB 1.100 akseptor yang diberikan kepada para ibu dan di seluruh Kabupaten Sumba Barat Daya. 8. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan penanganan sampah yang terpusat di daerah kota Tambolaka dan sekitarnya, sehingga hari ke hari terlihat wajah kota semakin terhindar dari sampah. Program ini juga akan dikembangkan sampai pada desa-desa di Kabupaten Sumba Barat Daya sehingga menciptakan kabupaten bersih jauh dari sampah. Dan beberapa penataan juga di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya telah dibangun yang namanya Tambolaka Kuliner Service. Ya, ini di bekas Pasar Radamata, ada lokasi yang dimiliki oleh Pemda itu untuk melokalisir seluruh UMKM. Ya, kita memiliki pusat kuliner untuk bisa meningkatkan ekonomi dari UMKM, dan ini bagian juga dari pemberdayaan masyarakat. Begitu juga dengan beberapa kampung-kampung adat yang juga menjadi spot pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dalam proses kami tata ya fasilitas ya infrastruktur maupun fasilitas lainnya dan juga SDM sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata. Dan juga kami juga memberikan kesempatan bagi teman-teman investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Ada beberapa rencana resort yang akan dibangun di Kabupaten Sumba Barat Daya karena memang dari potensi pariwisata, dan sampai dengan hari ini kita melihat bahwa pajak dari hotel saja itu salah satu hotel yaitu Caparoso mencapai angka 8 miliar. Ini salah satu sumber pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga investasi diberikan kemudahan ya, yang penting menaati seluruh mekanisme dan prosedur. Yang kedua, ketika membangun harus memprioritaskan pekerja lokal, anak-anak daerah harus mengambil bagian untuk mendukung pengembangan pariwisata. Yang ketiga ya taat bayar pajak. Yang keempat tentu ada yang namanya CSR, Corporate Social Response. Ini diharapkan juga akan bisa berdampak kepada pembangunan yang belum bisa dibiayai oleh dana desa, APBD 2, APBD 1 maupun dana DA. Sehingga setelah nanti semua hotel sudah bangun, kami akan membuat yang namanya forum CSR. Forum di mana semua CSR akan dikumpulkan, dan di sana by design perencanaan untuk membackup kekurangan anggaran ya dari APBD 2, APBD 1 maupun APBN yang bisa juga untuk menjawab persoalan-persoalan baik di sektor pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Selain itu, terobosan yang dilakukan juga oleh pemerintah daerah, dan kami sudah meluncing yang namanya e-retribusi. Ya, e-retribusi yaitu pembayaran retribusi secara online. Ini sudah dilakukan di Pasar Waimangura. Tujuannya dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pasar. Ya, karena ini menjadi salah satu juga sumber pendapatan asli daerah, sehingga tidak saja kami menarik retribusi, tetapi pemerintah juga menyiapkan fasilitas, menata pasar, menyiapkan sarana lain seperti toilet, air bersih, kebersihan, ya, agar para pedagang itu bisa layak berjualan, ya mereka nyaman, para pembeli juga yang berkunjung juga bisa nyaman,
Dan pasar ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang kita bisa tingkatkan karena kita menggunakan e-retribusi sehingga mengantisipasi kebocoran-kebocoran ya dari penarikan retribusi, dan ini sudah berjalan ya, sehingga kami juga bisa melihat progresnya ya. Pada saatnya nanti ya bisa kita lihat kenaikan dari pendapatan asli daerah lewat retribusi, dan ini akan dilakukan pembenahan di seluruh pasar yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Masih ada 4 tahun 9 bulan Bupati, Wakil Bupati bersama seluruh squad, seluruh pimpinan OPD dan seluruh jajaran untuk bekerja. Ini baru kurang lebih 3 bulan. Gimana kalau 6 bulan 1 tahun ya? Dan juga kami memberikan ruang kepada masyarakat, boleh menyampaikan usul, saran, aspirasi juga boleh ya, dan juga memberikan masukan. Dan jika ada kebijakan pemerintah yang tidak populis dan tentu itu tidak menjawab kebutuhan masyarakat, silakan ya. Masyarakat boleh datang saja ke saya, datang bertemu saya di kantor, datang bertemu saya di rumah jabatan ataupun di rumah pribadi saya dengan senang hati ya. Kita bertemu, kita berdiskusi. Saya menghimbau kepada kawan-kawan tidak usahlah kita terlalu berpolemik di media sosial ya, karena itu kan tidak akan menjawab ke apa yang menjadi usulan masyarakat. Kalau dengan media sosial siapa yang berhadapan bicara? Mau bicara dengan alat mesin atau dengan media sosial, atau mau bicara dengan bupati? Mobil yang mana? Bicara dengan medsos atau bicara dengan bupati ya? Jadi datang dong ke saya atau mungkin lewat kepala dinas ya, dan nanti kalau memang merasa belum puas datang ke bupati. Bupati pasti akan kasih kepuasan kepada masyarakat, karena memang saya datang untuk melayani dan dilayani, dan melayani itu bagian dari hobi ya, untuk bekerja buat masyarakat. Sehingga ini mungkin beberapa catatan penting kami bagi masyarakat. Sekali lagi dengan senang hati masyarakat kalau boleh datang menyampaikan aspirasi ya. Dan semua ini belum tentu sempurna. Kami terutama masyarakat, pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari semua pihak, termasuk dari rekan-rekan media. Ya, teman-teman media boleh gitu ya menyampaikan kritik-kritik, tapi kalau bisa ada solusinya ya, ada win-win solusi sehingga menjadi bagian dari proses perbaikan yang berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk terus bekerja keras, berpihak kepada kepentingan rakyat, serta menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap langkah. Dukungan masyarakat dan pengawasan media adalah bahan bakar bagi kami untuk terus melangkah. Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih kepada